Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini. Pembahasan pertama adalah perkembangan awal penemuan al-atas pada abad ke-12, yaitu masalah ilmu pengetahuan. 2. Ilmu pengetahuan modern tidak bebas nilai atau netral. Yang ketiga, umat Islam, yaitu perlu mengislamkan ilmu pengetahuan. Al-atas memperkenalkan metode analisis sematik dalam mengkaji konsep-konsep sistem tasawuf Fanhuri. Di antaranya adalah 1. Kehendak Tuhan, 2. Wujud, 3. Eksistensi, lalu diri, waktu, alam semesta, dan lain-lain. Selanjutnya adalah 3 elemen penting menurut al-atas terkait proses islamisasi dan teori islamisasi. Yang pertama adalah transformasi pandangan dunia. Yang kedua, peranan bahasa dalam proses islamisasi dan deislamisasi. Lalu yang terakhir adalah pentingnya transformasi menurut metafisika. Selanjutnya, aktivisme intelektual al-atas. Pertama, kegiatan-kegiatan akademis al-atas di Universitas Malaya sejak pertengahan abad 1960-an dan seterusnya telah merangsang kesadaran baru akan pentingnya peranan Islam dalam sejarah nasionalisme dan kebudayaan Melayu. Dia juga membantu menggembleng beberapa tokoh pemuda dan organisasi Islam yang berpengaruh seperti ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, GAPIM, Gabungan Penulis Dalam Malaysia, dan ASASI, Akademi Sains Islam Malaysia. Salah satu usahanya di Universitas Kebangsaan Malaysia adalah mendirikan Fakultas Studi Islam dan mendirikan serta mengetuai IBBKM, Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu. Sejarah singkat Islamisasi ilmu pengetahuan. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sistematisnya dicapai oleh al-atas dengan hasil yang jelas pada paruh kedua akhir abad ke-20. Praktik Islamisasi ilmu pengetahuannya sesungguhnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita sekarang ini. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, yaitu ketika Tuhan menekankan bahwa Dia adalah sumber dan asal ilmu pengetahuan. Perintah untuk membaca dan tindakan membaca yang merupakan aspek mendasar dari belajar harus dipijak atas nama Allah yang Maha Esa, yang pada gilirannya akan menjiwai dan menyakralkan kegiatan membaca dan pendidikan secara umum. Jadi, yang ditekankan di sini adalah membaca, mencerap, dan menulis menggunakan pena sebagai aspek ganda komunikasi ilmu pengetahuan. Al-atas menekankan bahwa yang pertama-tama harus mengalami islamisasi adalah ilmu pengetahuan atau ilmu masa kini atau kontemporer. Badaha sifat ilmiah bahasa Arab. Di sini ada 3 ya. Al-atas menyebutkan sifat ilmiah bahasa Arab tuh. Jadi yang pertama menurut al-atas ini sifat ilmiah bahasa Arab yaitu jika berbicara mengenai metodologi dan penerapan simbol linguistik secara benar, pertimbangan pertama kita adalah untuk memahami sifat ilmiah bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam dan dasar bagi ilmu-ilmu Islam serta sarana untuk memproyeksikan visi Islam mengenai realitas dan kebenaran. Itu yang pertama menurut al-atas. Terus ada yang kedua, menurut al-atas ini, al-atas juga menyebutkan bahwa bahasa Arab juga merupakan sarana untuk memproyeksikan pandangan Islam mengenai kebenaran dan realita. Jadi dalam bahasa Arab ini kebenaran dan realitas ini adalah 2 istilah kunci, yaitu 2 istilah kunci yang memiliki akar yang sama dan menunjukkan kesatuannya yang esensial. Nah, yang ketiga, al-atas juga menjelaskan bahwa sifat ilmiah bahasa Arab didukung oleh kenyataan bahwa bahasa Arab adalah bahasa wahyu Tuhan, Al-Quran, dan oleh karena itu ia berkemampuan menggambarkan realitas yang secara benar. Jadi kan bahasa Arab itu kan ini kan bahasa Quran, bahasa ayat Quran. Jadi itu tuh termasuk juga bahasa wahyu Al-Quran. Tafsir bukanlah hermeneutika.
Al-Attas mungkin adalah sarjana muslim kontemporer pertama yang telah memahami keunikan sifat ilmu tafsir dan membedakannya dari konsep dan praktik barat. Dalam hal ini, Al-Attas berbeda secara substansif dengan Fazlur Rahman dan modernis atau postmodernis muslim lainnya. Karena Al-Attas menggarisbawahi bahwa ilmu tafsir adalah benar-benar tidak identik dengan hermeneutika Yunani Kristen dan tidak sama dengan ilmu interpretasi kitab suci dari kultur dan agama lain. Karena tafsir adalah ilmu yang dipergunakan umat Islam untuk memahami pengertian dan ajaran kitab suci Al-Quran, hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya. Bahkan tafsir juga adalah satu-satunya ilmu yang berhubungan langsung dengan Nabi. Sebab Nabi telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kenabian. Kemudian, kebanyakan penafsiran dengan metode analisis semantik. Lalu, sifat ilmiah tafsir adalah suatu jawaban yang tajam terhadap pandangan yang menyesatkan para penulis. Secara atau tidak langsung, oleh perkembangan yang terjadi dalam sejarah sains dan sosiologi ilmu pengetahuan dan perkembangan umum hermeneutika. Pada intinya, mereka berpendapat bahwa setiap penafsiran teks, termasuk teks-teks Al-Quran, penuh dengan muatan teori dan diasimilisasikan dengan pemikiran yang terikat pada perkembangan sejarah, teologi, politik, dan ilmu pada masa itu. Al-Quran pun sifatnya tidak diragukan lagi. Dan penjelasan kata-kata dan konsep-konsep yang sulit dalam Al-Quran terdiri dari 4 macam. Yang pertama, yang hanya diketahui oleh Tuhan, seperti arti huruf-huruf yang terputus, yang muncul pada permulaan beberapa surah, informasi mengenai tanggal dan waktu seperti waktu saat hari kebangkitan atau kemunculan kembali atau turunnya Nabi Isa. Lalu yang kedua, yang hanya dapat dijelaskan oleh Nabi, baik melalui teks dari beliau maupun melalui petunjuk yang telah diberikan kepadanya. Contoh mengenai hal ini termasuk kewajiban agama yang spesifik dan masalah hukum seperti hukum waris. Yang ketiga, aspek-aspek yang dapat diinterpretasikan oleh mereka yang menguasai berbagai aspek bahasa Arab, seperti yang dipahami oleh orang-orang Arab. Keempat, aspek-aspek yang dapat dijelaskan oleh ulama. Ulama yang mampu menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan linguistik bahasa Arab seperti leksikografi, tata bahasa, konjugasi, dan retorika, pengetahuan hukum, pengetahuan variasi bacaan Al-Quran, serta pengetahuan mengenai hadis dan sunnah. Yang terakhir adalah bidang semantik dalam konteks Islam. Al-Attas berpendapat bahwa metode tafsir dan takwil adalah metode pendekatan yang valid bagi ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah dalam kajian alam. Al-Attas menyarankan agar metode tafsir dan takwil yang valid yang menggunakan simbol-simbol linguistik bahasa Arab yang benar hendaknya diaplikasikan ke dalam berbagai bidang kegiatan intelektual dan penelitian ilmiah yang lain. Istilah atau kata-kata kunci bahasa Arab dalam bidang-bidang itu nanti harus diaplikasikan secara tepat dalam konteks bidang semantiknya, yakni bidang yang mengatur penggunaan makna dan pengaruhnya terhadap bidang makna lain yang bersinggungan dan saling bergeseran satu sama lain. Al-Attas sendiri telah mengaplikasikan metode penafsiran dan analisis semantik ini dalam kajiannya mengenai Melayu, tasawuf Indonesia pada 1963. Al-Attas menyimpulkan bahwa suatu proses islamisasi serupa telah terjadi pada bahasa-bahasa orang Islam non-Arab, yang di dalam tiap-tiap bahasa mengalami reorganisasi semantik dan konseptual dalam istilah dan konsep kunci yang saling berhubungan dalam suatu sistem terpadu yang memproyeksikan pandangan hidup dan realitas Islam yang mencerminkan apa yang dia sebut dengan Islamic Basic Vocabulary atau kosakata dasar Islam. Konseptualisasi Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini yang dilakukan dengan berani dan sistematis oleh Al-Attas dan penyebarannya secara tertulis dalam 2 konferensi dunia mengenai pendidikan Islam dan dalam berbagai diskusi dengan cendekiawan dan mahasiswa di seluruh dunia telah memesonakan pikiran para pendengarnya. Namun, yang tidak kalah pentingnya, kenyataan bahwa dia telah menghasilkan konseptualisasi ini dari suatu penafsiran yang tepat mengenai islamisasi pikiran umat Islam melalui pemahamannya terhadap sifat bahasa Islam Arab yang unik.
Selain itu, Al-Atas juga telah dengan konsisten mencoba mengimplementasikan ide-ide ini pada tingkat personal dan institusional sejak 3 dekade yang lalu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.